Tapi yang sekarang versi ulamanya dulu nih. Di versi ulamanya, wazabu ala ta'at az-zahirah. Mereka sudah istiqomah untuk taat yang zahir. Ini kata kuncinya. Tetap wa tarakul ma'asi, dan mereka meninggalkan maksiat. Illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu anha as-sifat zamimah. Tapi kalbunya belum diurus. Akhirnya bertambah amalnya, bertambah ilmunya, minal kibri wal hasadi wal riya, bertambah sombongnya, bertambah iri dengkinya, bertambah riyanya. Wa talabul ula, ya, wa talabul ulu wa iradatas su'il aqran. Dia menginginkan dia lebih tinggi. Kalau di masjid pengennya lebih tinggi posisinya, pengen dihargai, didengerin kata-katanya, ya. Wa iradatus su'il aqran, pengen orang yang dianggap saingannya hancur, ya. Wa nuzara wa talab syuhrah fil bilad wal ibad. Doyan nama popularitas. Orang belum terkenal itu pengen terkenal. Orang kalau udah terkenal ada dua. Ada yang pengen nggak terkenal tapi nggak mungkin. Ada yang tambah gila dengan popularitasnya. Nah, Imam Ghazali ini kan orang yang udah terkenal, mau nggak terkenal nggak bisa. Tapi beliau bisa berhasil sekali. Zaman dulu belum ada sosmed, ada YouTube Pak. Coba di zaman Imam Ghazali ada YouTube, waduh, gawat ya. Beliau khalwat 10 tahun di salah satu menara masjid di Syam. Ketika beliau jauhlah ke masjid-masjid, di masjid tersebut yang diajarkan kitab Imam Ghazali. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Orangnya ada di depan, Pak, botak kepalanya. Itu beliau di depan. Dia bengong, nggak kitabku dibaca. Ah, itu ujian paling berat bagi Imam Ghazali. Kitab dia diajarkan di beberapa tempat, dia nggak apa salahnya, dia bilang gue lo Ghazali gitu ya. Kan bisa aja Pak, tapi dia nggak mau. Ketika dia nggak mau show up di situ, Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul selamatkan Imam Al-Ghazali. Apa yang dirasakan Imam Ghazali? Ini terasa nih bagi dokter-dokter di kampus, ustadz-ustadz yang sedang populer, ya. Nanti kalau muncul dokter baru di kampus, oh itu saingan nih, dosen baru saingan nih. Sama, ini dai terkenal, kalau melihat muncul dai baru yang mau naik, itu di dalam hatinya itu ada gerundel itu Pak, ya. Ini Imam Ghazali sendiri yang ngomong, ya. Ini pengalaman beliau. Pengalaman beliau ketika muncul orang-orang alim yang baru, itu mau dihabisin biar mau sekalian, biar nggak ambil ini wilayah gua, kira-kira gitu, ya. Maka muncullah hasad di kalangan bahkan sesama Ahlus Sunnah. Bisa begitu. Contohnya nih, saya sama Ustadz nih sama-sama mengajarkan ilmu fikih. Apa kata Ustadz? Ustaz, ente bukan jurusan fikih kan? Aneh yang jurusan fikih, ente nggak usah ngajar. Aneh aja ngajar fikih. Takut jemaah fikihnya diambil. Ini contoh. Bisa kejadian begitu nggak? Atau dia ngomong, Ustaz ngomong ke pengurus, Ustaz, Pak pengurus, ngapain ngundang Ar-Razi? Dia bukan ahli fikih. Ini contohnya, ya. Dia tuh aneh tuh, masa ngomongnya begini, contohnya begitu. Itu akan terjadi Pak. Imam Ghazali dulu begitu. Ternyata itu sejarah akan berulang terus. Kalau di kampus bahasanya lebih ganas Pak. Itu dokter tamatan mana tuh? Gitu. Emang dia nulis apa? Waduh, sangar-sangar Pak di kampus, lebih gawat penelanjangan intelektualnya. Ternyata sekarang orang awam juga sama kena. Itu dokter tamatan mana? Belagu amat ngomong begitu. Loh, orang pakai dalil disebut belagu. Terus yang nggak belagu gimana? Nanti dokter nggak pakai dalil dibilang dokter apaan ente, abal-abalan, nggak tahu dalil. Giliran nyebutin dalil, serba salah sama orang begini. Dia taat, rajin ke masjid. Kalau ke masjid siapa tahu mungkin di soft pertama. Jangan-jangan mau ngambil nyerobot belakang imam.
Tapi kalau dia melihat ada orang yang menurut dia nggak sepaham sama dia coba habiskan, dibunuh karakter orang itu. Ini yang disebut Imam Ghazali, ente maghrur, terpedaya. Fahaula zayyanu zawahirahum. Sebelumnya wa talabus syuhrah fil bilad wal ibad. Karakternya apa? Suka mencari popularitas di kampung-kampung, di negeri-negeri, di pelosok-pelosok wal ibad, dan di kalangan umat manusia. Sekarang mudah nggak Pak untuk cari popularitas? Mudah ya, kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Ada IG, Instagram, apalagi Pak, Facebook. Jadi ustaz sekarang bentar-bentar buka Facebook, bukan buka book. Gimana tuh? Kalau ustaz udah berhenti baca buku, gimana nasib jamaahnya ntar? Ya jahil ibnu jahil begitu jadinya. Kecuali si ustadz kolbunya sudah kualitas bening seperti para wali, para nabi. Ilmunya nunggu wahyu kalau nabi, nunggu ilham kalau wali, nggak apa-apa, nggak perlu dia baca buku. Tapi saya punya guru yang ahli ilham, itu kalau dia dapat ilham tetap dia tulis Pak. Dia tulis, nanti kalau mengajar dia murojaah, atau kadang-kadang pura-pura merevisi, menanya kayak konfirmasi sama kita, ini benar gak nih bro? Tapi benar, padahal dia udah tahu ini benar atau enggak ya. Ada ahli ilham sampai sekarang masih ada, karena Nabi mengatakan setiap umat itu ada orang yang muhaddatsin, orang yang Allah berbicara ke kalbunya. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di kalangan umatku pasti itu Umar salah satunya. Umar, ya Abu Bakar masuk, Utsman masuk, Ali masuk. Banyak sahabat-sahabat yang Allah mengilhamkan sesuatu ke kalbunya. Sekarang disebut ilmu laduni. Jadi laduni itu bukan ilmu kebal, ilmu terbang, itu nggak ada urusan sama ilmu-ilmu begitu. Dia mengerti ilmu tentang Allah tanpa perlu dia membaca buku. Itulah ilmu Nabi. Nabi mewariskan model-model itu kepada wali-wali versi ini. Nah kalau kita belum sampai ke level itu, ya kita baca buku Pak. Baca buku ulama yang dulu kolbunya sebening itu. Itu maksudnya. Tapi kalau Ustadz sibuk Facebookan, main IG, Instagraman lebih banyak dari baca bukunya, kan gawat. Tapi boleh nggak main Facebook? Kan boleh. Tapi berbanding lah, baca bukunya, ya, baca kitabnya, diskusinya berbanding. Saya untuk mengakali itu gimana Pak? Maka ngajar itu harus ada kitab yang saya lihat, walaupun cuma baca bagian depan-depannya itu udah kebayang sampai ke belakangnya. Jadi semi-semi murajaah. Itu ya, mohon maaf kalau ngajinya jadi model begini. Ya harus ada kitab, bukan sok pinter, bukan. Ini saya karena merasa bodoh maka saya pakai kitab. Kalau saya pinter mah nggak usah pakai kitab Pak. Cukup dari pikiran saya aja. Ya. Ini untuk menjaga supaya saya nggak tergelincir itu sebenarnya, dan biar nggak ngomong muter-muter atau mengulangi apa yang dulu sudah saya katakan, atau membahas tema yang sudah dibahas oleh ustadz yang lain. Maka kita bagi kitab. Saya punya mimpi jamaah itu juga pinter seperti pinternya santri. Bedanya kalau santri pinternya bisa baca kitab plus makna, minimal bapak ibu ini bisa maknanya, idenya dapat gitu. Kan sama aja yang kita ajarkan di sini menurut pesantren sama Pak. Bedanya kalau di pesantren nahu sorofnya, gramatikalnya kita beresin bener-bener. Nah cuma hati-hati juga. Nah kita loncat dikit, di bagian belakang sini juga ada orang-orang yang tertipu di gramatikal. Maka ada orang kiai yang ngajar Ihya Ulumuddin, ngajar hikam, itu sibuk sama grammarnya. Ini subjek, predikat, objek, ini bacanya begini, dibaca, akhirnya maknanya hilang. Sibuknya di mana? Sibuknya di grammar. Grammar bahasa Arab kan paling unik. Enak Pak bagi ahli gramatikal bahasa Arab. Bisa menjelaskan ini kok dibaca u, marfu, baca a, mansub, dan segala macamnya itu menarik sekali. Tapi itu kan mainan alat.
Gramatikal itu bukan ilmu maksud, bukan ilmu yang jadi objek tujuan. Dia cuma perangkat untuk memahami dan sampai ke tujuan. Termasuk ilmu hadis. Kalau yang lagi asik ilmu hadis tuh. Ya, kalau ini pengalaman saya pribadi. Imam Ghazali kan beliau mengatakan dirinya tidak ahli hadis, tapi menurut saya beliau pakar hadis juga. Cuma tidak semudah akses hari ini. Di waktu kita dulu lagi gemar-gemar mempelajari hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, lalu tiap hari kita punya aplikasi juga, Pak. Itu kayaknya semua orang mau saya lawan tuh hadisnya. Ya, semua kiai, semua ustadz. Jadi kalau dia khutbah yang saya tunggu dia salah membaca hadis. Ini saya pribadi, Bapak ya. Kalau dia sudah benar menyebutkan hadis, yang saya tunggu dia menyebutkan sumber hadis. Kalau dia nggak menyebutkan sumber hadis, maka saya cecar, itu hadis dari mana. Kalau dia sudah menyebutkan, saya tunggu dia mengatakan ini sahih atau tidak sahih. Nanti kita cecar lagi, ente kalau nggak ngerti sahih nggak sahih jangan ngomong di sini. Emang begitu? Kan nggak juga. Ternyata ilmu hadis, ilmu takhrij namanya, ilmu menguasai ini sahih tidak sahih, itu cuma perangkat untuk memilih mana hadis yang layak dipakai, mana yang tidak. Bukan untuk berdebat ini sahih nggak sahih segala macam. Ini sebagai contoh. Di sini kan imamnya mazhab Syafi'i, ya, pakai kunut. Penelitian Syekh Albani baru nih, Imam Salafi, bahwa kunut itu hadisnya dhaif. Syekh Albani meninggal 1999, di sebelum tahun 2000, ya hitung aja Pak ininya hijriahnya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris lahir tahun 150 hijriah, wafat tahun 204. Beliau meneliti hadis kunut, versi beliau ini sahih. Imam Salaf bilang sahih, tapi imam sekarang bilang tidak sahih. Bapak ikut yang mana? Ya yang Salaf aja. Oh Ustaz, bukan begitu. Kan di antara imam yang 4 cuma Imam Syafi'i yang bilang sahih, selebihnya nggak berkunut. Loh siapa bilang? Imam Abu Hanifah berkunut tapi sebelum ruku. Dan yang kedua, giliran mendoif-doifkan aja ente pakai imam mazhab, katanya nggak boleh bermazhab. Ya, kita balik-balikin aja Pak. Dia sibuk, akhirnya sholat terganggu. Setiap kali subuh tuh kayaknya nggak nyaman. Orang nggak angkat tangan, dia pengen nunjukin, ini gua pengamal hadis sahih. Nggak angkat tangan kalau kunut. Nah justru itu nggak salah, yang sahih itu imam kalau doa kita ikut doa, tapi nggak mesti angkat tangan sebenarnya Pak. Yang penting mengaminkan. Doa kunut bagus gak sih isinya? Yang ternyata Imam Syafi'i menjelaskan yang dihapus tidak boleh kunut itu adalah kunut nazilah menyebutkan nama dan kelompok. Di luar itu hadis kunut itu bisa dipakai, bahkan sangat dianjurkan. Saking dianjurkannya, kalau ketinggalan dianjurkan kunut, sujud sahwi. Jadi kalau kita ketinggalan kunut dianjurkan, nggak wajib loh Pak ya. Ada juga yang sibuk di ilmu makharijul huruf, tajwid. Repot ini. Kita baca salah lagi. Mulut kita dipretelin semua. Kecuali emang kita lagi daurah, nggak apa-apa Pak. Nah, saya teman kita ada salah satu ustadz, murid saya Ahmad Suwaid, dia sudah bisa menempatkan dirinya di situ. Jadi nggak mesti sama, tapi kalau pengen ketatnya begini Ustaz. Ya. Tapi kalau yang begitu ya salah gitu. Banyak juga yang begitu, tapi banyak juga yang enggak. Maka ilmu ini kalau tidak dipahami sebagai perangkat, dipahami sebagai tujuan, mengganggu. Orang akan asik di tengah jalan. Contohnya, yang kalau saya sering terganggunya di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ tuh bikin saya terganggu terus. Karena dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs itu digabung Pak, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Lanjut.
Tapi kan imam lain ada yang memisahkannya, ya diwakafkan ada. Kalau versi riwayat ini kan begitu. Indonesia kan rata-rata pakai qiraah Asim, riwayat Hafiz. Itu yang sering bikin travel saya. Tapi nggak masalah juga, emang dia mungkin dapatnya begitu, ya. Maka orang-orang yang berilmu ilmu perangkat-perangkat ini, jika tidak memahami substansi ilmunya dengan baik, bahwa ilmunya tujuannya untuk ini loh, maka dia akan sibuk jadi juri di belakang imam. Nah, niat hati Pak. Jadi di sini belajar tajwid niatnya tulus karena Allah. Kadang-kadang itu diuji. Seperti saya tadi, jadi juri kalau ada khotib, ada ustadz ceramah, nungguin apa? Nungguin dia baca hadis. Ntar kita cecar hadis riwayat siapa. Dan itu emang dulu seperti itu ya. Dan Allah kemudian alhamdulillah membimbing saya supaya tidak sibuk di sana. Kira-kira 3 tahun lah, mulai dari 2007, 2008, 2009 itu lebih parah-parahnya itu Pak. 2010 sudah mulai berkurang, mulai kita memahami isinya.